Udah selesai anakku ngaji. Kak tanggapannya kak tahap apa aja. Repot kali. Iya kan? Kasih ingus mulut. Bener gak? Kapan sih tidurnya nge-live mulu? Make ya? Ini mah make. Ketahuan. Kerjaannya nge-live mulu. Coba. Kayak tadi pagi nge-live deh. Kok ini udah bangun? Tidurnya kapan? Itu ya. Muak. Tahu nggak IG si ini hilang. Mam tahu nggak? Nggak suka aku. Nggak suka aku. Kau kalau nggak suka kau aja, nggak usah ngajak-ngajak. Udah Senin lagi. Kayak mana ini? Tiba-tiba udah Senin. Tiba-tiba hari Senin. Tiba-tiba udah akhir tahun. Tiba-tiba akhir tahun. Tiba-tiba akhir tahun. Tiba-tiba udah hari Senin. Mambel ngundang aku live, tapi didiamin. Hah? Tersebut ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta. Aku menghindari panggilan apa? Panggilan RT. Gak ada aku dipanggil-panggil. Dan kalau memang aku dipanggil, aku akan datang. 1001% aku akan datang. Punya kali ya.
Biar hitam ini kak. Hitam ini. Mandi aku. Jualan aku. Oh mandi. Karena dengan aku terus banyak yang panas. Ya apalagi kalau jualanku banyak yang beli. Iya. Aku suka. Apa ini? Ngetel loh Bang Hidung adik. Suka. Iya kan? Suka banget. Buat kalian emotion. Aku yang nge-live kau yang panas repot kau ngurus aku nge-live. Kenapa rupanya aku pakai wifi bapak kau enggak, aku pakai wifi mamak kau enggak. Ngerti kau? Aku yang nge-live kau yang sibuk, kau yang repot. Kenapa kau? Hah? Sini kau naik kau. Naik kau. Naik biar gak usah baik-baik typing, naik kau. Naik kau. Kenapa kakak ini? Aku bukan kakak kau. Kita nggak satu kakak. Naik kau. Dari awal kau masuk kau repot perkara aku live. Kenapa rupanya? Aku tanya sama kau. Lighting nenek moyang kau pakai enggak bos? Repot. Apa habis? Apa lagi? Kalau cuman untuk ngurus anak, aku akan lebih warawiri dari kakak. Tahu kakak? Kak Maya. Ya. Kalau cuman ngurus anak, ya wah kerjaannya kayak gini aja lah udah. Kan bagian gitu-gitu udah ada. Kalau sampai seumur ini aku masih harus sibuk warawiri ngurus anak, muda aku ngapain? Coba tanyalah kakak. Coba mudanya aku ngapain? Kalau aku masih repot ngurus anak. Masa udah aku sibuk ngurus AIWO walaupun hanya via chat, ya kan? Terus aku masih repot? Enggak lah. Cepat tutorial kan ini. Siapa kau Nazil? Lipstick kau harga 15.000 aja udah payah kali. Tiba-tiba kau cepat tutorial ngatur. Karena kadang nggak tahu derong itu. Cepat tutorial kan kau siapa? Ngatur kau. Ngatur kau. Oke. Cobalah. Gak diajari kau. Hah? Kau gak diajari? Emang kayak gitu kau terciptanya. Iya. Gak diajari kau. Hah? Memang kayak gitu. Jadi kalau jumpa orang kau dia, apakan dulu ini gitu kau. Gak kena lepuk kau. Setiap ngomong kayak gitu kalau di dunia real, atau memang cuman beraninya di typing aja? Hah? Amin Kak Samuel, amin. Hah?
Pada makan dulu, cepat lagi geser itu gitu kau. Iya. Coba kayak gitu kau try di depan mukaku. Ngomong kau langsung sama aku. Minimal biru-biru paham. Ya, minimal biru-biru paham. Ngerti kok? Apa ini tadi? Diam dulu kalian. Diam dulu kalian. Slow dulu kalian. Awak baru bangun ini. Jangan macam-macam kalian. Papi lagi tidur. Ya, papi lagi tidur. Kita di pelan-pelan ngomongnya. Nih kalian baca. Habis dia typing ini sibuk dia copy paste. Hajar. Coba. Naik nggak berani. Coba lah. Naik nggak berani. Ini adalah ciri-ciri perempuan yang kurang biaya hidup, biaya dapur, nikah juga tak pernah bahagia. Hidup hanya sekedar hidup. Kayak gini nih. Tahu kalian? Tahu kalian? Ini nih Kak. Merasa hidupnya selalu tersiksa, tidak pernah bahagia. Tapi nggak sadar bentuk. Tuh. Typing lagi. Minimal mandi. Coba lah. Mandilah, apalah. Mandi dulu. So, yang apa? Typing sok keras. Awak jawab kayak gini aja udah ngedon. Padahal dia cuma typing. Masih antar sosmed gini aja udah pening kepala ya. Coba. Mana kau? Siluman. Sarbam. Kok diam? Keras di typingan, perih di kehidupan. Gitu tuh. Ya kan? Siapa siluman mbak kau? Kau. Kau tanya lagi siapa siluman? Nggak mungkin aku. Sementara aku ketuanya. Masih kau tanya siapa siluman mbak? Awak ketuanya. Kau tanya lagi siapa siluman mbak? Sekarang gini aja. Kau mau jadi anggota apa mau jadi ketua siluman? Hah? Tanya. Mau jadi anggota apa mau jadi ketuanya? Aku tanya aja sama kakak. Kak tinggal pilih. Ini gak usah kita tunggulah keluarganya ya. Takutnya laleran pula. Ya ini nanti siapa yang ngangkat kerandanya? Ini nanti siapa yang ngangkat? Barislah kalian ngangkatnya Kak. Coba
Hidup apa kayak gini? Sementara laki orang kerja banting tulang. Hah? Ini habis-habis jam makan siang, jam segini kau tidur. Ya, kayak mana hidup mau bahagia? Jam makan siang orang makan, habis itu balik dia ngangkat pasir, toko ngaduk semen, kau tidur. Kayak mana gini mau membahagiakan istri coba? Laki orang jam segini udah bongkar muatan, ngangkut barang. Dia enggak, Kak, tengok. Ini adalah jam-jam orang ngaduk semen, tidur. Ngaduk semen, tidur. Nurunkan laki orang, nurunkan pasir jam segini, dia tidur. Coba. Apa? Kehidupan apa ini sayang? Bini baru bangun, lakinya tidur. Kalian dulu. Ayo. Puas kok kan Kak Dara? Udah bangun juga kok Kak Dara sayang. Ah? Coba. Kalian lah Kak. Apa nggak dibilang orang? Miara tuyul ya Kak. Nggak pernah kerja. Hidupnya piginya clubbing. Kerjaannya nge-live aja. Nah, itu aja yang orang tahu. Coba. Cepat katain kalian aja, nggak apa-apa Kak. Katain aja. Ya kan? Cobalah. Nikmat mana lagi? Saya tanya sama kalian. Lambe sayang. Kalian tengok lah nih. Coba. Papi baru tidur. Tadi dia baru tidur. Apa nggak buat orang bertanya-tanya? Kerjaan kau apa? Hah? Kerjaan kau apa? Sementara orang itu ngisi listrik aja per bulan kalau bisa cuma cepet limpul diirit. Kau enggak. Kurang kerjaan. Dari mana lah pendapatan dia nih Kak? Aku tanya lah kalian. Dari mana lah duit kau? Kok bisa kau kayak gitu? Hah? Ngaduk semen apa? Turunkan pasir apa? Mindahkan batu bata apa? Kayak laki orang. Iya kan? Bener Kak? Ini enggak. Tidur. Nanti bangun-bangun udah maghrib. Malam joget. Suka-sukanya nyeta anak jago. Kerjaannya engkol sayang, katanya. Habis cerita hobinya apa? Engkol. Ya kan? Bener gak? Yang penting gak merugikan orang lain. Awak yang happy, orang yang panas. Awak yang joget, orang yang panas. Ih, tengok tuh. Kiranya dia udah keren kali tuh, katanya. Sementara yang ngomong apa? Beli cabai 3.000, bawang 1.000, tomat 1.000, minyak makan sisa kemarin, minyak jelantah dikumpuli, jual lagi. Iya kan? Apa kabar? Mana Miss Gosong itu, panggil dia ke sini. Adik aku itu. Hah? Panggil. Nurut kok dia sama aku. Walaupun agak-agak susah awak berbicara, karena agak-agak bingung juga awak dia ini jenis-jenis apa. Dengan PD-nya dibilang dia. Tahu kalian apa dibilang dia? Kalian tahu gak apa dibilang si Miss Gosong? Kak, jangan lupa ya, kakak follow aku ya. Kayak gitu katanya. Cobalah. Follow aku ya kak, katanya. Dipanggilnya wak kakak. Iya kan? Bintang kecil di langit yang tinggi, amat banyak menghias angkasa. Aku ingin terbang dan berlari jauh tinggi ke
Kan dia yang kecil di ujung sana aja tidur, nggak ada kaget-kagetnya, tidur. Jadi kalau pagi kan suaranya teriak-teriak, kan nggak tahu satu rumah ini bisa nyenyak. Malah orang ini panik kalau aku nggak bersuara. Suaranya kencang-kencang. Kasihan orang rumahnya. Kasihan. Makanya kalau tinggal sama mertua nggak usah banyak cerita. Kalau kayak kau iyalah harus pelan. Apa-apa kau harus anteng. Kenapa? Karena kau tinggal di tempat mertua, ya. Kau masih tinggal seatap sama mertua. Jadi kau harus menjaga segalanya. Ngerti kau? Sibuk kali kau. Semangat deh Biring. Jumat Kamis, jumpa Kamis lah di sidang katanya. Hey. Mamanya aja dalam rumah, anaknya di luar. Setiap yang lewat gonggong, kucing tetangga lewat digonggong, ya, kecoa lewat pun digonggong sama dia. Itulah Mas Boy, setiap yang bergerak digonggong sama dia. Anginnya nggak bisa dia gonggong. Coba membentuk angin itu, digonggong dianya itu. Apa sih ini pangkat-pangkat, geng? Hajar Suster Hongka. Kak Lia nggak pengen terlahir diulang. Aku kalau kayak Kak Lia Hombing ini di tahun 2025 ini aku balik jadi zigot, Kak. Serius, Kak. Jujur aja Kak, aku bilang 2025 Kakak nggak pengen dilahirkan ulang. Enggak ya. Udah ngoloh ho. Soalnya agak berserak itu barisannya, gitu loh Kak. Mandilah aku ya guys. Mandi awak ya. Mana tadi BNB tadi yang repot kali bilang live terus ngapain ada fitur TikTok ini? Hah? Aku live terus kok panas, kok tengok itu Purbasari aja 24 jam nge-live dia. Sibuk dia nge-live terus. Nggak kayak kau. Tahu kau? Kau sibuk. Orang jualan, orang nge-live mau 36 jam aku nge-live, kok yang repot. Repot kali. Nih kasih kalian. Kan udah siap makan siang kan. Jadi nggak terganggu kali kalian kan dengan aliran-aliran ini. Aliran-aliran Ingo sawah ini. Ya kan? Benar gak? Makanya jangan banyak live. Aku tiap bangun tidur Kak Mei,
sehat, aman itu Niki. Celuk. Ada sinusitis ya, aku juga gitu. Enggak, aku alergi Kak, aku alergi aku dengan akun-akun yang sok keras di typing kan. Pas diundang naik juga langsung keluar gitu. Alergi juga aku tuh dengan bajer-bajer ya, yang sok keras di typingan, nggak bisa ngejawab, nggak bisa debat juga, debat halus habis itu serang personal. Iya, aku tapi tadi pagi itu langsung tidur. Subuh tadi aku langsung tidur. Ini aku bangun, ya kan. Aku tuh kalau bisa mandi pun aku nge-live loh Kak. Kalau boleh, tau kalian. Kalau boleh. Si Widi ini oto kali. Apa? Udah lama lo nonton awak. Kakak flu. Mami insomnia. Udah berapa tahun kau follow aku? Asli itu aja, Widi. Dari dulu pertanyaannya, ndak pernah. Oh, Mami alergi ya, Mami bukan flu. Ya nanti aku nyanyi lagi untuk dia ya. Hanya dia. Ya kalau bisa ganti softtek pun awak nge-live sayang di TikTok ini. Kalau bisa tidak akan sedetik pun kulewatkan, biar semua kalian tonton. Ya, cocok. Belum kesampean ketemu Mambel dari sebelum COVID tiap ke Indonesia katanya. Jauh kali kakak rupanya. Di mana kakak? Hah? Di mana? Sesak rupanya dada itu kakak kalau kita nggak jumpa. Kakak di mana Kak Puni? Kak Puni, kakak di mana? Hah? Sesak dada. FS habis masuk TV katanya. Oh ya, kakak di New Zealand, agak jauh kakak ya. Gak ada kawan kakak rupanya di New Zealand sana. Ah, biar aku aja yang ke sana. Jadi gini. Oh nggak jadi anakku mau si Annabella kemarin tuh mau aku baca lah brosur dia itu kan, dia minta pilih apa itu Disney kapal liar situ. Nggak jadi. 10 hari dia pergi, 10 hari aku nggak dengar suara dia, nggak nengok tingkah dia, nggak jadi. Nggak jualan lagi Kak, nggak ada modalku, tahu kau cemana? Gak ada modalku, kayak mana aku mau jualan? Tiap barangku laku aku dugem, duit habis, pengeluaran banyak, pemasukan gak ada. Kau tengok lah. Nah, kayak mana mau jualan? Kerjaan laki tidur. Laki orang jam segini angkut batu bata, ngaduk semen, nurunkan pasir, dia tidur. Coba, gimana mau ada modal lawak? Mau dari mana duit? Kayak mana bisa jualan? Jam segini awak baru bangun, laki awak tidur. Laki orang jam segini capek dia. Begitu dia tidur. Cemana Kak? Laki orang jam segini lagi ngantar majikannya, ngantar bosnya pergi ngopi. Laki awak tidur. Minimal kalau laki awak nggak bisa jadi bosnya ya jadi supirnya. Kenapa rupanya? Pengen juga aku, iya kan? Ya kalau nggak bisa jadi orang yang duduk disetirin ya paling nggak kau yang nyetirin orang. Ngerti kau Yodek? Nggak pernah mau. Sok kali. Kan bisa jual AC buat modal. Di depan rumahku ada 5 AC, bisa kau jual kan Kak? Hah? Itu AC yang 1 PK ada 5 biji merek Sharp. Bisa kau markuskan itu. Bisa kau calukan AC itu nggak kepake dia. Masa yang udah dipasang ini
dicopot. Di depan ada 5, kayak mana? Bisa. Tolonglah kak, nggak apa-apa lah, 10 juta aja sini. Lupa pun aku berapa itu aku beli. Acam. Kalau bisa stok softtek ini pun ku jual kak. Stok bye-bye feverku ini. Kalau bisa ini stok-stok ini semua. Ya aku jualin stok tisu basah, stok tisu kering. Bisa. Bantu jual kan boleh kak. Ada banyak soalnya di sini kak. Banyak kali di rumah ini duit nggak ada. Nyetok barang jago. Makanya pembentongnya jago jadi maling. Udah jadi maling pun berasa korban. Tahu kakak? Hah? Hai. Apa kabar kalian semua? Nggak mau kasih aku. Mau kasih stok tisu mau gak? Nice. Stok tisu nice. Mau gak itu? Stok cam. Mau? Hah? Pesugihan yang tumbalnya suami. Maksudnya itu kayak mana? Pesugihan yang tumbalnya main-main kau ke Tanah Karo. Duduk-duduk kau di kaki-kaki gunung itu, bercakap kau sama begu gajang. Baru kau cerita pesugihan sama aku, baru kau cerita tumbal sama aku. Ngerti kau? Kau tahu begu gajang? Coba kau ajak dia bercakap. Kau tanya siapa si Bella itu. Peninggal aku nengok live-nya. Tiap hari dia nge-live, pagi, siang, sore, malam. Asal nge-live merepet sana. Sana kau. Kau tanya kan sama begu gajang itu. Kau jangan cerita tumbal pesugihan berdukun sama aku. Gak masuk. Ya, gak masuk. Minta laser dia kak, dikit-dikit dukun, cobalah. Tapi bener ada loh kak, nggak peduli aku. Kebenaran menurutmu bukanlah kebenaran menurutku. Kebenaran di kepalamu bukan juga kebenaran di kepalaku. Iya kan? Tapi ada loh kak. Cek agama kau apa? Diajarkan itu. Kau jawab aku. Jangan sampai aku jadi pengkhotbah di sini. Papi mana mi? Nah, lah laki Glenn, tukang tidur. Nih. Padahal ada 2 truk loh kak. Pasir belum diturunkan dia. Bisa dia tidur, tengok itu. Ayam jam segini bekokok, dia tidur. Tengok itu. Kerjaan dia sebenarnya banyak kak. Papi side jobnya banyak. Nurunkan pasir. Awak jujur aja kak, sebenarnya kerja laki itu kak ngaduk semen, nurunkan pasir. Jadi kernek tukang papi itu. Mindahkan batu bata. Karena jujur aja, kalau kau bilang lelaki itu bos besar, nggak mungkin. Mana ada kalian yang percaya? Ya kan? Tuh, Mi, kenapa nggak pernah datang ke sidang Ami? Emangnya kalau aku datang ke sidang, kau pikir apa? Terbangun hakim tadi, langsung duduk manis si Indah Manurung itu, langsung putusan rupanya. Hah? Kenapa? Apa aku harus hadir terus? Sibuk, kau bilang. Kenapa nggak pernah datang? Kenapa nggak pernah datang? Kau nggak pernah buat Viti, Bella, Niki, Ami gitu kau bilang. Sibuk kok. Terus bagi kau, kalau yang koar terus kayak gitu, udah pasti tuh tulus. Kalau orangin tadi sepenggal. Ya kan kak umrah sawah. Sibuk kali. Jangan macam kayak pemain baru lah bos. Kayak pemain baru aja. Iya kan?
Kak, di Medan apa di mana, Kak? Di mana apa di mana otaknya? Sekarang kalau pertanyaan di mana agak ngeri, Kak. Di mana otaknya? Di mana harga diri kau? Ha, gitu yang jelas, Kakak. Kakak di Medan apa di mana Medan perang? Salam dari Jambi, dari Ape. Koko Ape. Hah? Koko Ape. Gatal kali hidupku nih. Tuhan. Ya, Nak? Udah ngaji belum? Udah sholat? Betul udah sholat? Udah mandi? Ya udah bobok lah dulu nunggu jam 3. Biar Mami soalnya lagi live, Mami harus pura-pura bertanya. Iya kayak biasa, kita harus pencitraan. Nah, karena kalau tidak pencitraan, Mami tidak bisa menarik simpati dan empati orang-orang. Paham mana? Hah? Apa? Jajan? Anda mau jajan? Sama siapa? Pakai celana panjang. Oke. Iya. Kita di sini lengkap, Kak, ada sesi-sesi pencitraan, ya, ngerti? Di sini tuh lengkap, sayang. Ya, di sini serba ada, sayang. Toserba di sini, ya, waserba, ngerti? Mambel proma, apa proma? Kok proma? Enggak, aku emang ngebiasain pokoknya kalau keluar rumah itu mau dia main juga harus pakai celana panjang. Ngerti, Kak? Menghindari walaupun mainnya di komplek. Kita tahu kan kehidupan sekarang ini kayak mana. Berita-berita itu, ya kan? Paham kan gak maksudku? Dan anakku itu tipikal yang gimana bilangnya ya, memang iya. Thank you, Miss. Love you, ami ngerti gak, Kak? Tahu kan berita-berita di luar sana, Kak, dengan orang-orang yang ngeri kali isi dalam kepalanya. Itu dia. Kalau anakku yang laki-laki, yang nomor 2 tukang berantem, ku biarkan. Berantem kau boleh, asalkan jangan yang aneh-aneh. Tapi berantem itu pun tengok-tengok juga, ya kan? Tengok-tengok juga. Kadang aku ngeri, Kak, nengok berita-berita itu. Kemarin lagi, kalian baca gak anak yang umur 2 bulan? Sweet kali anakmu, mau jajan aja bilang love you, thank you. Tahu nggak kalian, Kak? Nyes gitu aku bacanya.
umur 2 bulan divideokan dan videonya itu dijual. Takut gitu. Itu kayak ada gangguan. Itu udah bukan gangguan, itu memang udah gelo kali ya. Tahu nggak kalian berita itu? Ulah yang di Sydney, tahu nggak? Absen Alpa, nggak, kalian tahu nggak? Berita itu baru loh kak kejadiannya. Anak umur 2 bulan. Bule, jadi nggak kalian? Kalian nggak tahu? Astaga. Kalian nggak jadi naik ring bule. Diperkaos, terus divideokan. Ngeri kak, ngeri kali. Jadi di mana jadinya? 2 bulan bayi, nggak mungkin lah nenek-nenek Agnes. Nabadalak kok. Videonya itu diedarkan, dijual kak. Tahu kalian? Nah itu. Jadi ngeri aku kak. Nggak tahu aku kak kayak mana nanti zaman besar anak awak ini kehidupan ini ya kan. Coba lah. Iya yang dijual loh kak. Bayi 2 bulan. Jadi di mana bule? Mana si bule tadi? Ku blok kau ya, gak usah kau telepon aku. Aku kalau nengok berita-berita kayak gitu kak, apa ya? Bising kali kau Dinda, entah apa yang kau typing. Itu efek-efek gak dikasih uang belanja itu, Dinda itu, kayak gitu tuh, bising kali. Jadi aku tuh otakku entah kemana mikirnya, ngerti gak kak? Makanya dia kan kalau pergi jajan, kalau dia pergi jajan itu nggak boleh sendiri, itu pasti harus sama si Ijal. Pokoknya kita harus hati-hati, itulah kak. Aku pikir kalian tahu berita itu, dan kan sibuk. Mi kayak mana soal sini, mi tanggapan soal sini, mi tanggapan soal si ini. Padahal ada banyak berita hal yang penting untuk kita supaya lebih jaga-jaga. Ngerti gak kak? Sibuk kan, mi tanggapan. Kan aku kalau anakku yang laki-laki kak, kalau yang nomor 1 aku kak kalem dia. Nomor 2 tukang berantem. Itu aja. Aku nggak apa-apa kalau berantem, balap-balap, aku kasih tuh. Aku kasih. Tapi kalau yang aneh-aneh, ngerti nggak? Kayak maling. Kadang kan asik-asik main, niatnya jadi aneh, make narkopse. Nah gitu aku nggak boleh. Nah. Kalau yang masih wajar-wajar, nggak masalah aku. Ikut olahraga AIWO, lomba AI, aku kasih semua. Kalau yang nomor 2 anakku aktif kali kak.
Jujur aja gue bilang lengkap kali sama dia. Yang nomor 2, kalau yang nomor 1 kan aman, anak baik budi, kalem. Makanya kalau yang perempuan ini kan, tapi kita juga nggak tahu kan kak, yang kayak gitu tuh bisa terjadi kapan aja, di mana aja. Kadang tahu sendiri kan, tempat-tempat untuk memperkuat ibadahnya pun bisa jadi TKP, ya toh. Cuma dia nggak masuk di akalku ini 2 bulan. Coba baru belajar melek lu anak itu. Dua bulan, kok 3 bulan? Nggak, jadi aku cuman baca kan setengahnya aja memang. Nggak berani aku baca beritanya, artikelnya sampai habis. Sakit kali ya. Apa ya kak? Entahlah kak, maksudku di mana lah isi kepalanya itu? Coba lah. Kenapa lah nggak si gosong aja yang diambil abang itu? Kenapa harus? Mi, aku masih kaget si Pista Putri bilang ngepost. Siapa lagi Pista Putri? Siapa lagi? Pista Putri siapa? Oh nggak tahu aku kak. Oh artis. Nggak tahu. Oh yang ini ya, yang kemarin juga ada, pernah jumpa pernah waktu kemarin launching film ada kok dia. Udah ketangkap lah. Orang udah masuk berita udah ketangkap lah. Kan udah video dia nantilah dulu mutar-mutar cerita ini. Udah pindah cerita ke si Pista Putri. Udah tahu gampang lupa. Dipindah-pindahnya lagi. Aku matikan nanti live ini, mandi aku. Diputar-putarnya lagi cerita. Udah tahu gampang ke distract. Kalian dulu. Saya putar-putar. Nggak usah ketawa kau Nara. Tahu kau. Kemana aja kau? Pindah aja kau ke sebelah Nara. Nggak usah kau di sini. Koiro, happy birthday to you. Happy birthday, Ira. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday, Hiro. Tetap hidup ya kok Hiro, walaupun gitu-gitu aja. Amin. Kak Jessica, rindu kali aku sama Kak Jessica. Sehat kakak awak? Sehat-sehat ya. Nara pindah aja kau. Gak suka aku nengok si Nara ini, si dokter gigi ini. Aku gak suka dengan orang yang sempat merasakan rasa keraguan yang lebih besar terhadapku atas apa yang terjadi. Iya kan Nara? Nara, halo Nara.
Kak Jessica, sayang awak, cinta awak. Ya, sehat. Agak dicek juga katalog itu kak. Ya, udah 1000 tahun juga kau belum belanja, maksud kau. Jangan cinta sayang, belanja enggak. Jangan kayak Sinara. Agak goyang dia waktu itu. Ya, agak goyang dia. Tiba-tiba balik, tiba-tiba ketawa. Tadi kita cerita apa kak? Iya, cerita apa tadi kak Candy? Itu udah lewat yang ke distrik awak gara-gara skin lab tadi itu. Oh iya, itu pernah aku jumpa. Emang kenapa dia si Vista? Aku aja pun ku bilang Miss Gosok adik awak. Apa masalah? Miss Gosong aja aku bilang adik awak. Adik awak itu. Serius. Mambel sesekali datang ke persidangan NM biar seru live-nya. Hah? Hah? Kayak mana maksud kakak ini? Jadi sekarang itu nggak boleh diam kak, apa-apa itu harus diekspos gitu. Iya. Nggak boleh awak cara slow, cara silent gitu, nggak boleh ya kak ya. Cara santai gitu nggak boleh. Apakah aku harus sibuk berkoar gitu, atau aku harus sibuk kayak Kohiro? Iya, ngeposting orang nge-live diposting, isi accountnya semuanya isinya rekaman rekotan gitu. Harus seperti itu supaya membuktikan bahwa awak ini pendukung garis keras kayak si Kohiro. Iya, harus kayak gitu kak. Tanyalah dulu kalian, pait-pait aja nih aku ngomong, langsung kutumbalkan si Hiro walaupun dia baru kuucapkan happy birthday. Hah? Kurang seru pengadilan yang gak ada baku hantam. Kakak mau cari hiburan? Hah? Kakak mau cari hiburan? Kakak mau tontonan yang seru? Iya. Kakak mau tontonan yang seru? Lihat di SG Nepos cetan Visa Putri, terus di live-nya Satria bilang Nepos kakaknya. Biarin aja sayang, ngapain pusing? Ngapain awak pusing? Ya biarin, mau ngapain orang itu, biarin, ngapain pusing? Fokus pada inti masalah. Fokus pada cerita asli. Kenapa kalian bisa fokus dengan cabang-cabang yang sengaja diciptakan hanya untuk apa? Menghilangkan fokus. Kenapa kalian fokus dengan pemain-pemain baru? Kenapa kalian tidak fokus dengan pemain utama? Halo, jangan lupakan cerita asli. Mak, sehat selalu ya, sehat kita semua. Kak Nopi ada gopek? Gopek lah. Kalau aku nggak akan teralihkan aku dengan yang gitu-gitu. Nggak akan teralihkan aku dengan nggak ada. Kakak tahu nggak kak? Bahkan ibu-ibu yang datang ke persidangan sana itu nggak pernah muncul di berandaku, tapi mereka support. Tahu, ngerti nggak kalian kak?
Kayak mana ramenya datang pendukung si Niki. Kita di sana Kak, nggak ada korlap, nggak ada korlap, nggak ada penonton bayaran, nggak ada itu fans bayaran atau pendukung bayaran, nggak ada. Aku tengokin, nggak pernah nampakku, tapi dia betul-betul mendukung. Tahu kalian? Sampai apa? Keluar masuk ruang sidangan orang itu dorong-dorongan sampai terjatuh di sana. Jadi kalau kalian terbiasa dengan segala sesuatu yang di expose, terus jika kalian memiliki keraguan hanya karena kalian lihat dia, tapi misalnya kayak aku ini, aku jarang buat VT sekarang ini. Karena apa? Aku tidak mau membesar-besarkan hal kecil, ngerti gak? Aku tidak mau membesar-besarkan hal kecil sehingga kita lupa pada inti masalah. Karena apa? Butuh fokus. Kalian tengok kan? Kayak mana sini kayak itu di ruang sidang. Udah kayak dia terdakwa, kayak dia yang pengacaranya. Karena apa? Dia pun butuh fokus. Nah aku biarin, walaupun kemarin karena aku ngobrol sama si Panda terus aku dianggap apa 2 kaki. Lupa kalian. Berarti cara berteman, cara bersosial kalian kurang. Memang pahit omonganku ini, kurang Kak. Cara kalian bersosial itu kurang. Ya, kalian gak paham cara bersosial itu, tahu? Apalagi di dunia entertain lah. Iya toh, itu kalian gak paham. Berteman dengan siapapun boleh, berbeda pendapat itu pasti. Tapi bukan berarti karena berbeda pendapat kita bermusuhan. Gak bisa. Karena hidup ini bukan hanya stuck di case ini aja. Jadi kalau misalkan ada yang dia masih berhubungan, kenal, biarin. Intinya fokus pada poinnya aja. Itu aja Kak. Bukan berarti yang hanya diam dan memperhatikan itu kalian anggap dia mata-mata atau 2 kaki. Tidak. Jangan kalian lupa, yang selalu vokal pun belum tentu itu tulus. Aku bukan mengajak kalian untuk mencurigai, enggak. Tapi kalian harus pintar juga KI. Ya. Vokal kali pun belum tentu tulus. Awak dia memperhatikan aja kayak mana lah, mau kemana lah dibawa orang ini alurnya. Kayak tadi pagi ku bilang, udah habis bahan, ada aja cerita baru yang dibuat. Tapi nggak nyambung dari cerita yang lama ke cerita yang baru. Itu. Beda lagi kalau suka nimbrung nyari. Dah awak dibilang kakak ini. Kak, jadi gini Kak. Bahasa kalian kan untuk menjatuhkan mental seseorang pasti dengan membilang, oh tukang nimbrung lu, tukang nimbrung. Untuk pembahasan ataupun sebuah case yang viral, siapapun bisa berpendapat. Jika kalian tidak menyukai orang tersebut berpendapat atas case yang sedang viral, yang kalian salahkan adalah AI dari aplikasi tersebut. Seseorang berpendapat itu wajar-wajar aja asalkan masuk nalar. Ini bukan kayak si Miss Gosip. Tiba-tiba ngomong, biar aja aku dibully orang ini, biar aja aku diserang orang ini. Itu nggak masuk di akal. Belum lagi pendapat mereka adalah, ya aku berpendapat akan case ini ya sesuai dengan porsi aku. Kan beritanya viral, boleh. Tapi nggak kau bawa-bawa mama orang, ya kan? TikTok ini sekarang kan menggunakannya AI, bukan algoritma lagi.
pendapat, asalkan apa yang wajar-wajar aja. Jujur aja aku bilang Kak, adanya bahan awak, ada bahan tersedia, bisa aja Kak ku jadikan untuk bahan guyonan, ku jadikan bahan untuk aku ngoceh-ngoceh. Cuman kan ngapain awak jadi fokus ngurusin A, I, U, E, O, mikirnya enggak lah, fokus sama kasusnya aja. Apalagi ini kasus kan kalian lihat sendiri, kebanyakan permainan kata-kata, jebakan-jebakan Batman, iya toh. Mana ada endorse kayak gitu, mana ada endorse kayak itu. Rata-rata yang bercakap apa? Apakah kalian mengerti dunia endorse? Kalian lupa, kalian aja kadang korban. Kalian aja pun kadang korban. Orang yang kalian follow di endorse, dibilangnya ini makanan enak, hanya karena dia bilang enak kalian beli. Padahal apa? Tak enak. Dia dibayar untuk mengatakan itu enak. Ngerti nggak? Paham nggak maksudku? Kalian tahu nggak di dunia endorse itu yang penting apa? Orang yang di endorse butuhnya duit. Yang punya barang apa? Punya duit, mampu untuk membayar orang tersebut. Yang tak bagus aja dibilang bagus. Mana ada endorse kayak gitu? Mana ada endorse kayak gitu? Iyalah bayar. Yang tak bagus aja harus dibilang bagus. Karena apa? Dapat duit. Itulah dunia endorse itu Kak. Kalian lupa. Ada dulu satu seleb. Siapa? Lupa postingan. Anita TLB kok nggak salah itu dulu. Dia udah nggak mau. Kalau aku tidak salah ya, dia tidak mau karena nggak berkah. Tahu nggak kalian Kak? Kalau aku tidak salah ini, dia udah nggak mau terima endorse asal-asalan karena bagi dia nggak berkah. Karena bagi dia harus mengorbankan followernya. Memang dia dapat cuan. Kalau aku nggak salah ya, itu Anita TLB. Tapi itu dulu dia post. Dia sekarang itu udah milih-milih. Iya, Incigo yang cancel, yang anak Medan juga KI. Kalau aku tidak salah itu dia. Dia tidak mau, duitnya nggak berkah kata dia. Nah, di dunia endorse itu Kak, itu udah hal biasa. Gitu. Itu udah biasa. Ate-ate tolong jawab kenapa sekarang gaya bicaranya, gaya apapun ngiku. Hah? Ya kan? Jadi kalau kalian yang mengerti dan paham dunia endorse itu seperti apa, ya kayak gitu. Makanya kan incaran orang untuk endorse, untuk promo itu kan orang-orang yang memiliki banyak follower. Tahu sendiri, yang tak bagus dibilang bagus, yang bagus itu dilarang Kak, nggak repot. Kalau barang-barang bagus itu sebenarnya nggak repot. Ada kalian tengok iPhone ngendorse, Ferrari ngendorse, nggak ada. Ada kalian tengok Sharp ngendorse, nggak ada. Nggak ada ngendorse kayak gitu, nggak ada ngendorse kayak gitu. Kalian tengok aja. Kalian pun mungkin kadang salah satu di antara kalian ini arisan bodong lah, investasi bodong lah. Pasti kalian ada ini jadi korban. Iya kan? Pasti kalian ada ini pernah jadi korban. Udah dibawa-bawa ya Tuhan. Coba di arisan untuk endorse ini tadi, nggak taunya apa? Kalian korbannya. Tiap sidang AMI datang ya Kak Bel, enggak Kak? Apa? Kok diam kalian? Makanya dari awal aku bilang ini nggak ada itu jebak-jebakan itu, diputar-putar. Tahu kalian kelemahan dia. Kalau dibilang oh dia rakus duit, semua orang rakus duit.
Gak usah jauh-jauh. Mam ini 2M ya mam, gak usah kau lagi nge-live bahas itu. Apa gak tergiur? Manusiawi kan? Balik lagi ke orangnya. Karena gak bisa Glenn mematahkan cerita aslinya, fakta yang sesungguhnya. Allah, emang udah kelakuan dia gitu. Lihat aja track recordnya. Macam Glenn gak punya track record, macam Glenn gak punya perjalanan hidup. Sekarang udah gak bisa lagi mematahkan AIWEO, sibuk. Muncullah pemain-pemain baru. Karena bagi orang-orang yang baik itu, yang mulutnya "Hai, apa kabar?" Standar kali level pengetahuan kalian. Kalau bagi kalian orang baik itu adalah yang berbicara lemah lembut, suka berbagi, dipertontonkan. Kurang jauh main kau dek, ya, kurang jauh. Aku pun bisa. Tiap hari aku bagi 100.000 bagi 10 orang. Apa nggak setiap buat video aku puji-pujian semua? Aku tanya kalian, doa semua isinya, puji-pujian 100.000 aja kak per hari. Oh rame kali tuh kak, doa semua, transaksi doa kita kak tiap hari. Tahu kalian? Transaksi doa kita kak tiap hari. Itu aja nanti kan 100.000 10 hari, 100.000 10 hari. Nanti jangan lupa komennya. Pemenangnya nanti dipilih random katanya. Apa nggak semangat kalian? Namanya ada hadiahnya. Tiap awak posting doa semua isinya, yang baik-baik semua isinya. Nada tinggi kalian bilang orangnya temperamental. Orang berbicara tegas kalian bilang tantrum. Itulah. Emang kayak gitu. Udah bangun kok gak? Aku tadi bangun aja berapa? Aku bangun 1:30. Langsung tidur aku subuh tadi. Kan memang kenyataan. Ya toh? Apa? Jangan orang kalian bilang rakus duit. Sementara kita pun kadang kayak gitu juga nya. Apa ya harus jadi manusia munafik? Ayo, coba. Jadi kak, mendukung itu tidak harus koar-koar. Karena ketulusan itu tidak perlu dipertontonkan. Bahkan tidak perlu dikontenkan. Ini bagi aku. Ini bagi aku. Ya. Ini bagi aku. Kita beda manusia, beda kepala, suku dan budaya kita pun ada banyak, apalagi pola pikir kita. Karena ketulusan itu hanya kita dan yang di atas yang tahu. Biarkan orang-orang beranggapan A, I, U, E, U. Karena apa? Kalian tahu. Jika manusia itu adalah manusia yang punya prinsip, mau dengan cara apapun, lawan dari orang yang kita dukung berusaha untuk menarik kita, itu gak akan bisa. Kalian tahu kenapa banyak yang masuk ke liveku kadang ngomong, sebenarnya kau dukung siapa? Muka 2, kaki 2, kau dukung siapa? Itu cara-cara receh. Apalagi kalau membahas kayak gini, dia sengaja. Karena apa? Gak mampu. Serangan bawah tanah samaku, penarikan banyak, cuman gak repot aku kak. Gak repot. Kayak subuh tadi lah, sibuk. Subuh tadi lagi pembahasan awak fokus bahwa kalian jangan mau terhanyut dengan peran-peran baru, dengan cerita-cerita baru, dengan naskah-naskah baru.
ya kan, masuk. Ada yang sibuk pura-pura nanya tas, ada yang nyerang personalku, ada yang ngajak aku debat tapi tidak mampu melanjutkan. Nah, contohnya kayak si Cahaya, supaya ada cerita baru, karena dia pikir awak nih sumbu pendek. Cerita yang dibuat selalu apa? Pendukung ternak Niki itu sumbu pendek, barbar. Inilah tugas si Cahaya. Ini langsung supaya apa? Awak bahas, dapatlah cerita baru. Nanti dibilang, lihat kan, digerakkan lagi tuh si Miss Gosong. Itu sengaja kita buat ini. Aduh, alurnya alur nggak masuk Kak sama aku yang kayak gitu. Coba lah. Si Isoma itulah, kalau kalian lihat tadi pagi si Isoma, ujung-ujungnya apa? No apa kata dia Kak, yang ujung-ujungnya dibilang nobody, lu nothing and nobody. Tiba-tiba nantangin mau pakai bahasa Inggris, grammar kau itu di mana? Siapa yang ngajari? Gue bilang, ya, mau adu ilmu. Typingan pakai caps lock, nyali dikecilkan. Gimana? Ketikan dibesar-besarkan hurufnya, nyali dikecilkan. Awak tantang naik, cabut. Kayak si Cahaya. Memang itu tugasnya. Satu persatu, mai-mai. Udah tahu kalian kan Kak? Kayak si user, memang sengaja. Supaya apa? Supaya tidak tersampaikan bahwa trik-trik yang dilakukan tidak terbongkar. Lagu-lagu lama, ini bukan kaset kusut ini Kak, ya, DVD apa, kaset-kaset CD yang baret-baret orang ini, kaset-kaset bajakan, bukan lagu lama. Biar ada apa? Biar ada cerita baru, pembahasan baru. Lupa lagi orang sama cerita asli. Karena apa? Miss Gosong dilestarikan, seakan-akan yang membongkar soal ibunya aja itu dituduh siapa? Si Niki kan. Terdakwa memposting ibu saya di storynya, katanya. Niki aja cuman nge-repost, itu aja diposting di akun ibunya sendiri. Coba, bisa diputar cerita. Untuk pendukung Niki, kalian boleh dukung, tapi jangan ikut membuli, jangan bawa-bawa orang tua. Yang bawa orang tua duluan siapa? Tujuannya apa? Mempelintir cerita asli. Ingat itu. Mempelintir cerita asli. Dipikirnya awak pikun, awak lupa. Coba ngata-ngatain orang yang udah gak ada, terus dilestarikan. Memang kalau masalah keberangkatan dia awak nggak tahu nih, ya kan? Tapi jelas ke pengadilan, duduk sama rata, baju sama warna, datang barengan, jelas kan? Masuk nggak? Datang pakai mobil kantor, itu namanya difasilitasi bos. Itu termasuk diberikan fasilitas. Iya kan? Tapi ini fakta-fakta ini yang mau dipelintir. Ini yang mau dipelintir cerita. Pelaku rasa korban melapor bukan karena takut ancaman, tapi karena takut kebongkar kebusukannya. Hanya karena si Niki kan memang kayak gitu. Ya kau ganggu aku akan membalas dengan caraku. Terus dibilang, lihat itu kelakuannya, sukanya ngebully orang, hina orang, gitu terus jawaban orang itu, gitu terus. Tahu kalian, orang itu lupa cerita aslinya.
bahwa si Niki itu tidak akan melakukan itu kalau nggak kau pancing. Semalam tadi pagi yang kita bahas Kak, kejadian yang soal si baby itu Ateo. Sebelum sidang dimulai nggak dikasih jumpa. Sidang udah mau mulai, dikasih jumpa. Itu kan memancing emosi kan seperti itu. Di luar sidang kan nggak tahu semuanya, nggak nonton kan. Pada saat aku membahas itu mulai masuk kan bujar bajar itu. Karena apa? Mereka tidak mau fakta yang sesungguhnya tersampaikan. Contoh, di endorse si Niki. Karena apa? Tidak mau terbongkar kebusukan tadi. Itu dia. Tengok ini contohnya. Keras di typing, naik, nggak ada, kecil kali nyalinya. Setiap sudah mulai aku membahas masalah poin, inti, dan cerita asli yang jelas-jelas awak tengok, masuklah dia. Udah kayak gitu. Masih laporan Kak Vio. Yang udah naik itu penyelidikannya yang kasus bukti rekaman. Kalau laporan KPK itu sudah masuk. Ya kan? Meleset gak omongan gue? Setiap cerita asli yang diceritakan di sini pasti itu akan gerak semua. Supaya apa? Supaya belok pembahasan ini dan kita jadi fokusnya apa? Ngeladeni dia. Bu Menteri, peran-peran baru dimunculkan, cerita-cerita baru dimunculkan. Coba logika lah Glenn, itu tanya lah Glenn, pembahasan si Gosong itulah. Ya, pembahasan si Gosong itu sengaja dibuat drama. Coba lah Glenn mikir dengan akal sehat. Orang iseng mana? Tanya Glenn. Orang iseng mana? Senganggur itu buat drama-drama kayak gitu. Coba. Ini coba lah aku tanya Glenn Kak. Senganggur itu udah gak bisa matahkan cerita sampai sekonyol itu, sereceh itu. Tanya lah. Udah sekonyol. Maksudnya kok datang si Miss Gosong ini pintar ini, kita cuman buat drama ini itu. Alibi ya kan, alibi, cerita-cerita receh yang dimunculkan aja receh. Coba nggak banyak Kak, nggak masuk deh. Kayak semalam lah si Gosong naik ke Komal orang siapa itu yang laki-laki itu, katanya boleh bertanya 2 orang bertanya, tapi bertanyanya pada poin, pada inti. Kenapa kau nyerang Niki? Ditanya sama si Airstreaker sama si Miss Gossip. Tahu apa jawabannya? Kau pun ngapain ini nyerang aku? Katanya loh. Forum itu dibuka untuk tanya jawab. Pertanyaannya simpel, kenapa nyerang almarhum ibunya Niki? Ingat gak yang tadi pagi, subuh? Tahu dan jawabannya apa? Kau pun ngapain ini nyerang aku? Orang-orang yang kayak gitu kalian percaya mulutnya? Yang sekarang dimajukan untuk mempelintir. Coba lah. Mereka membuka forum untuk tanya jawab. Cuman ditanya sesimpel itu, dianggap menyerang. Makanya aku bilang, kalau kau merasa diserang, minimal hidung sama pipi ini rata.
Banyak yang diputar-putar, Kak. Fasilitas dan transportasi bukan berarti tiket keberangkatan dari satu pulau ke pulau lainnya. Ya. Ini jangan dihilangkan, ini cerita aslinya. Jangan dihilangkan. Datang bareng, janjian bareng. Di jam yang sama, masuk ke ruang sidang. Pas disorot sama kamera wartawan, di live kamera wartawan yang mereka dikawal bareng semua dalam satu pengawalan. Apakah itu bukan termasuk fasilitas? Ayo, datang bareng, walaupun berjalan di barisan kedua atau ketiga, di belakangnya DRG, ya, terus dikelilingi dengan bodyguard lah. Apakah itu bukan termasuk fasilitas? Itu termasuk fasilitas, bos. Berarti apa? Kau dipelihara, kau dilestarikan. Cobalah, kutanya lah kalian. Jadi ini enggak. Oh iya, kok dikasih transportasi? Aku enggak. Aku tidur di kamar biasa. Aku tiket sendiri. Buktinya aku naik bus. Alibi. Iya toh? Alibi. Karena apa? Fasilitas itu, Kak. Fasilitas kasih tahu Mang Glenn. Dikasih antar jemput pun itu termasuk transportasi. Cuman yang lucunya maksud gini, dengan flexing yang dihadirkan selama ini, yang dipertontonkan, mau lo makan bareng, nongkrong bareng. Ingat, dengan bangganya mempertontonkan, dengan seonggok Miss Gosip. Aku bilang dengan seonggok Miss Gosip, bangga gitu mereka berada di payung yang sama, ya kan? Bangga berada di satu payung. Sibuk masalah rekaman. Kenapa harus tumbal yang mengklarifikasi? Kutanya lah Maglen. Yang diisukan, ini kita anggaplah ini sekarang isu. Ini kita anggap ini isu. Kenapa harus si Gosong yang klarifikasi? Coba. Pakaian branded, postingan flexing. Yang dimajukan, cobalah kalian gue tanya.